Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Sabrina Putri dari kelas PPLG 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perulangan dan percabangan. Pengertian. If merupakan dasar penting dalam pemrograman yang digunakan untuk pengembalian keputusan. Dengan if, program dapat menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga program menjadi lebih teratur dan efisien. Cara kerja if dimulai dengan memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar, true, maka perintah di dalam if akan dijalankan. Namun, jika kondisi salah, false, maka program akan melewati perintah tersebut atau menjalankan perintah lain. Manfaat dan tujuan. If bermanfaat untuk membuat program menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu, if membantu programmer dalam menentukan pilihan tindakan sehingga program dapat berjalan dengan kebutuhan pengguna. Tujuan penggunaan if adalah agar program dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai kondisi yang diberikan. Dengan if, program bisa memilih tindakan yang berbeda berdasarkan situasi tertentu. Yang kedua, if-else. Apa itu if-else? Percabangan. Percabangan if-else adalah cara untuk menjalankan kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang diberikan bernilai true atau salah, false. Untuk paling sederhana dari percabangan ini adalah dengan menggunakan if untuk memeriksa kondisi. Cara kerja if-else adalah mengevaluasi kondisi logika. Jika kondisi terpenuhi, benar, program menjalankan blok kode if. Jika tidak terpenuhi, salah, program melompat dan menjalankan blok kode else. Kesimpulannya, percabangan if-else adalah alat yang sangat kuat dalam programming yang membantu kita dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan menggunakan if-else, kamu bisa mengontrol alur eksekusi program untuk menyesuaikan dengan skenario yang berbeda-beda. Yang ketiga, if-elif-else. Pengertian if-elif-else adalah struktur logika percabangan dalam pemrograman seperti Python yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa kondisi berbeda. Program akan mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah dan menjalankan blok kode pertama yang bernilai true. Tujuan if-elif-else adalah untuk membantu program memilih keputusan yang paling sesuai dari beberapa kondisi yang ada. Dengan if-elif-else, program dapat memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai data yang dimasukkan pengguna. Selain itu, pengguna if-elif-else membuat program menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan mampu menangani banyak pilihan kondisi dalam satu program. Manfaat if-elif-else bermanfaat untuk membantu program mengambil keputusan dari beberapa kondisi yang berbeda. Dengan if-elif-else, program dapat memilih perintah yang sesuai berdasarkan data atau kondisi yang dimasukkan pengguna. Selain itu, if-elif-else membuat program menjadi lebih fleksibel, mudah digunakan, dan mampu memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Biasanya, if-elif-else digunakan pada program penilaian, login akun, menentukan kategori, dan berbagai program lainnya yang memerlukan banyak pilihan kondisi. Cara kerja if-elif-else adalah bekerja dengan memeriksa kondisi satu persatu. Jika kondisi if benar, program menjalankan perintah tersebut. Jika salah, program memeriksa elif. Jika semua kondisi salah, maka else dijalankan. Yang selanjutnya ada materi perulangan. Pengertiannya, perulangan adalah instruksi dalam pemrograman untuk menjalankan sekumpulan blok kode secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Konsep ini mencegah penulisan kode berulang yang tidak efisien dan sangat penting dalam manipulasi data. Manfaat utama perulangan. Yang pertama, efisien baris kode menghindari penulisan instruksi yang sama berkali-kali. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga, mempercepat proses penulisan skrip secara drastis, terutama untuk memproses data dalam jumlah besar. Yang ketiga, meminimalisir error, mengurangi resiko kesalahan manusia, human error,
seperti salah ketik atau interupsi yang terlewat. Ada 3 jenis utama perulangan berikut ini. Yang pertama, looping. Looping adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah atau kode secara berulangan hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dengan menggunakannya, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dijalankan berulang kali, terutama ketika jumlah perulangannya banyak atau tidak diketahui sebelumnya. Looping memungkinkan programmer untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Misalnya, Anda ingin mencetak angka 1 hingga 10 di layar daripada menulis perintah console log sebanyak 10 kali. Anda cukup menulis kode sederhana dengan menggunakan loop. Selain itu, ia juga membantu meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan, dan membuat kode lebih mudah dikelola. Yang kedua, do while. Perulangan do while adalah struktur kontrol perulangan yang menjalankan blok kode setidaknya 1 kali sebelum memeriksa kondisinya. Jika kondisi bernilai benar, perulangan akan dilanjutkan. Jika salah, perulangan akan berhenti. Ini deal untuk program yang membutuhkan interaksi awal dari pengguna seperti menu. Kapan harus menggunakan do while? Perulangan ini sangat cocok digunakan pada kasus-kasus berikut. Yang pertama, program menu interaktif. Saat Anda ingin menampilkan menu, pilihan kepada pengguna setidaknya sekali, lalu meminta mereka memilih apakah ingin mengulang menu atau keluar. Yang kedua, validasi input. Saat Anda perlu memastikan pengguna memasukkan data yang benar, misalnya angka antara 1 sampai 10, program akan terus meminta input atau DO sampai pengguna memasukkan nilai yang valid while. Yang ketiga, while loop. While loop adalah perulangan dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang selama kondisi masih bernilai benar, yaitu true. Perulangan akan berhenti ketika kondisi merubah menjadi salah, yaitu false. While loop merupakan salah satu dasar penting dalam pemrograman yang digunakan untuk melakukan perulangan otomatis. Dengan while loop, program dapat bekerja lebih efektif, singkat, dan mudah dipahami. Manfaat while loop. Manfaat penggunaan while loop adalah untuk mempermudah proses pengulangan perintah tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Dengan while loop, bekerja dalam program menjadi lebih cepat dan praktis. While loop juga bermanfaat untuk menghemat waktu penulisan kode dan membuat program lebih efisien. Selain itu, while loop membantu menjalankan proses otomatis yang membutuhkan pengulangan terus-menerus. Kesimpulannya, perulangan adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengulang sebuah pekerjaan yang sama berulang kali. Hampir pada semua bahasa pemrograman memiliki looping. Terdapat beberapa keywords yang dapat mempresentasikan looping, yaitu looping for do while. Perbedaan dari looping for do while adalah logika pemrograman yang ada di dalamnya. Looping for cenderung mengulang logika pemrograman yang singkat dan tidak memerlukan logika yang rumit, serta variabel yang dibutuhkan di dalamnya dapat dideklarasikan setelah for atau sebelum keywords for tersebut. Kemudian, untuk looping while cenderung digunakan untuk logika pemrograman yang lebih panjang dan rumit karena deklarasi while berada di awal logika pemrograman. Kemudian, deklarasi variabel berada di sebelum syntax while digunakan. Itu dia materi percabangan dan perulangan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.